Assalamualaikum semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang mitos dan stereotip tentang dewasa akhir. Apa sih mitos dan stereotip tentang dewasa akhir itu? Yuk kita bahas di video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiana Eka Agustina dengan NIM 230701611 dari kelompok 1. Pertama, kita akan membahas tentang mitos umum tentang lansia. Pastinya di sekitar kita ada banyak sekali mitos-mitos yang sering kita ketahui tentang lansia, termasuk lansia yang tidak bisa mengenal hal baru. Lansia seringkali dianggap mempunyai pemikiran yang kolot dan tidak kreatif, sering mencampur adukan dengan hal-hal yang mistis atau mungkin hal-hal yang bahkan itu tidak masuk akal dalam otak kita. Namun masih ada banyak sekali lansia yang tetap berpikiran terbuka dan berinovasi. Mitos selanjutnya adalah lansia itu penyakitan. Ada banyak sekali anggapan bahwa penuaan itu selalu disertai dengan penyakit. Ketika seorang lansia itu sakit, orang di sekitarnya spontan akan mengatakan, "Oh, ini adalah penyakit tua." Padahal zaman sekarang banyak sekali penyakit-penyakit yang biasanya dialami oleh orang tua itu dialami juga oleh anak muda, seperti penyakit diabetes. Zaman sekarang, anak kecil pun sudah memiliki penyakit diabetes. Semua itu tergantung dengan gaya hidup mereka yang sehat dan positif. Mitos selanjutnya adalah lansia sudah tidak produktif. Lansia seringkali dianggap seorang yang sudah tidak berproduktif, tidak bekerja, dan lain sebagainya. Padahal, ada banyak lansia yang bahkan sampai masa tuanya itu masih bekerja dan masih mengikuti kegiatan di lingkungannya yang bahkan bisa berefek positif pada lingkungannya. Mitos selanjutnya adalah lansia itu hidup dengan damai dan tenang. Banyak yang beranggapan bahwa masa lansia itu hidup dengan damai dan tenang hingga menikmati hari tua. Padahal banyak lansia yang mengalami stres dan depresi bahkan sampai overthinking. Itu disebabkan karena seringkali anak dan cucunya itu tidak pulang ke rumah dan beliau menganggap bahwa mereka itu sudah tidak memperdulikannya lagi. Mitos selanjutnya adalah lansia yang mengalami senilitas. Senilitas itu seperti pikun. Masa lansia seringkali dianggap sebagai tahap di mana orang akan menjadi pikun. Padahal banyak sekali lansia yang masih memiliki pemikiran yang cerdas dan sehat ingatannya. Selanjutnya adalah stereotip tentang lansia. Yang pertama, lansia itu lamban dan tidak fleksibel. Banyak sekali orang yang menganggap lansia itu lamban dalam berpikir maupun beraktivitas lainnya. Padahal, walaupun kecepatan fisik dan kondisi kognitif lansia itu menurun, banyak sekali lansia itu yang lebih gesit dalam bertindak dan kuat secara mental. Selanjutnya adalah lansia hanya berfokus pada masa lalu. Ada banyak anggapan bahwa orang tua hanya suka bercerita tentang masa lalu dan tidak tertarik pada masa kini ataupun masa depan. Padahal kenyataannya banyak sekali lansia itu yang masih memiliki impian, rencana, dan ketertarikan pada perkembangan zaman di masa depan. Masih tentang stereotip tentang lansia. Lansia itu mudah sekali marah dan sensitif. Beberapa lansia mungkin menjadi lebih emosional atau defensif. Namun, ini bukan menjadi sifat bawaan usia tua, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan kondisi individu masing-masing. Banyak kok lansia yang masih tetap sabar, penuh humor, dan menyenangkan untuk diajak berinteraksi. Selanjutnya adalah lansia selalu sakit-sakitan dan lemah. Memang benar bahwa resiko penyakit selalu meningkat seiring bertambahnya usia. Tapi hal ini tidak bisa menjadi patokan bahwa semua lansia itu akan mengalami kesehatan yang buruk. Banyak lansia yang masih memiliki tubuh yang bugar akibat sering berolahraga, menjaga pola makan yang sehat sehingga tetap aktif secara fisik dan secara mental. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah ada banyak sekali mitos dan stereotip tentang lansia. Namun, bukan berarti semua lansia akan mengalami hal yang sama. Semua itu tergantung pada pola hidup kita di masa lalu. Stereotip tentang dewasa akhir seringkali tidak akurat dan dapat menyebabkan diskriminasi terhadap orang tua. Penuaan bukan berarti kehilangan kemampuan atau kualitas hidup, melainkan bagian dari kehidupan yang bisa dijalani dengan sehat dan bahagia. Tinggal bagaimana caranya kita menikmati masa tua tersebut.
Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila dalam proses tersebut saya memiliki salah dan kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Alfiana Eka Agustina, kelompok 1 Andragogi, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.